Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Anin selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman kelas C Prodi Ekonomi Syariah yang saya banggakan. Jadi di sini saya Muhammad Rafli Gautama dari kelas C Prodi Ekonomi Syariah akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul penggunaan ejaan yang benar dalam penulisan makalah. Yang pertama, metode penelitian yang saya gunakan. Penelitian tentang penggunaan ejaan yang benar pada penulisan makalah ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa sebuah analisis terhadap kesalahan dalam teks. Pada penelitian ini, data yang diambil bersumber dari sebuah makalah yang berjudul Pengaruh Media Gadget pada Perkembangan Karakter Anak, karya dari Puji Asmaul Husna. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan teknik membaca, yaitu dengan membaca seluruh isi makalah tersebut secara teliti, dan jika ada kesalahan seperti kesalahan penulisan kata, penulisan tanda baca, ketidaktepatan dalam pemilihan kata, dan lain-lain akan dituangkan pada bagian hasil dan pembahasan. Kemudian landasan teoretik. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama pengertian ejaan dan makalah, yang kedua fungsi ejaan, dan yang ketiga ada kaidah-kaidah pada ejaan. Yang pertama pengertian ejaan dan makalah. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Pengertian makalah. Makalah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 2 pengertian. Yang pertama adalah suatu tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Yang kedua adalah sebuah karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua, fungsi ejaan. Menurut Siti Mutmainah dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi tahun 2019, ejaan harus diterapkan dalam penulisan bahasa. Ejaan memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Dalam penulisan sebuah kalimat, dengan adanya ejaan membuat bahasa yang digunakan dalam sebuah kalimat menjadi semakin baku. Yang kedua, ejaan membuat kosakata dan istilah yang digunakan menjadi baku. Yang ketiga, ejaan sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Dan yang keempat, penggunaan ejaan akan membuat penulisan sebuah bahasa menjadi baku. Kaidah-kaidah pada ejaan. Jadi Pak, sebelum kita menulis atau mengetik sebuah makalah, kita harus memperhatikan kaidah-kaidah ejaan yang ada, seperti 1. Penulisan huruf kapital. Yang kedua, penulisan kata yang sesuai dengan EYD. Yang ketiga, penulisan kata depan atau preposisi. Yang keempat, penggunaan tanda titik. Yang kelima, penggunaan tanda koma. Yang keenam, penggunaan tanda titik koma. Yang ketujuh, penggunaan tanda titik 2. Hasil dan pembahasan. Setelah membaca dan menganalisis makalah yang berjudul Pengaruh Media Gadget pada Perkembangan Karakter Anak, karya dari Puji Asmaul Husna, ternyata masih terdapat beberapa kesalahan dalam penggunaan ejaan, seperti yang pertama, penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Yang kedua, ketidaktepatan dalam pemilihan kalimat. Yang ketiga, terdapat kalimat yang tidak baku. Yang keempat, kesalahan pada penggunaan tanda baca seperti koma dan titik. Di antara keempat kesalahan tersebut, yang paling banyak ada di penggunaan huruf kapital yang tidak tepat dan ketidaktepatan dalam pemilihan kalimat. Kesimpulan, penggunaan ejaan yang benar memang sangat penting dalam pembuatan sebuah makalah. Ejaan yang benar dalam penulisan makalah membuat orang yang membaca makalah kita akan mudah memahami setiap kata dan kalimatnya. Penggunaan ejaan ini juga tidak sembarangan, jadi kita harus memperhatikan kaidah-kaidah ejaan yang ada. Contoh kaidah-kaidah ejaan seperti penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda titik, penggunaan tanda koma, penulisan kata depan, dan masih banyak lagi. Jadi sebelum kita menulis atau mengetik makalah,
yang akan kita buat, kita harus mempelajari kaidah-kaidah ejaan terlebih dahulu agar saat menulis atau mengetiknya kita tidak bingung lagi mana yang harus menggunakan huruf kapital, mana yang harus menggunakan huruf kecil, mana yang harus menggunakan tanda koma, dan lain-lain. Daftar pustaka. Jadi ini adalah sumber materi saya untuk membuat makalah ini. Ada yang dari jurnal, dari internet, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.